Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan masuk ke materi stack atau tumpukan, nih ya. Oke, stack atau tumpukan merupakan sekumpulan data. Nah, namanya tumpukan ya. Jadi seolah-olah ada data yang diletakkan di atas data yang lain, nih ya. Oke, jadi nanti ketika proses pengambilan atau proses pemasukan data, tentu saja semua datanya itu diletakkan pada posisi akhir atau top, ya. Namanya tumpukan ya, berarti kalau Anda ingin nambahkan data di tumpukan berarti letaknya di atas. Kalau mau mengurangi tumpukan berarti dari atas juga, ya. Nah, ini untuk stack ini sifatnya last in first out. Artinya yang terakhir masuk itu akan keluar terlebih dahulu, ya. Itu untuk tumpukan. Nah, ini ada beberapa operasi yang bisa kita lakukan pada stack ya. Yang pertama ada push, digunakan untuk menambahkan item, ya, menambahkan item atau data pada stack, ya, tentu saja di data yang paling atas. Nah, kemudian untuk pop digunakan untuk mengambil item. Untuk mengambil tentu saja juga yang diambil adalah data yang paling atas. Nah, nanti ada operasi top, ini digunakan untuk melihat item teratas. Nanti kita juga bisa tambahkan max. Max ini buat ngecek ya, namanya tumpukan kan bisa ada batas maksimalnya, ya. Jadi kita tentukan max-nya itu berapa. Kemudian empty juga, is empty atau kita cek dulu, misalnya saya ingin ngambil tumpukan, kan dilihat dulu tumpukannya. Ada nggak datanya? Kalau nggak ada ya berarti tidak bisa diambil tumpukannya. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Misal saya punya sebuah kotak, kotak ini saya gunakan untuk menyimpan mainan, ya. Oke, karena disimpan dalam kotak biasanya ini terjadi tumpukan ya. Oke, saya contohkan saja. Misal saya push tadi adalah menambahkan, ya. Saya tambahkan mobilan ini ke dalam kotak mainan. Oke, maka seperti ini, ya. Oke, selanjutnya saya push lagi, berarti kan saya tambahkan lagi. Nah, kalau saya tambahkan lagi mainan ini, maka mainan yang saya tambahkan, yang akan saya tambahkan ini akan berada di atas mainan sebelumnya. Ya, ilustrasinya seperti ini. Ini nama tumpukan ya. Oke, kemudian saya ingin tambahkan lagi, push lagi ya. Contoh di sini ada boneka singa. Saya ingin tambahkan boneka singa. Maka boneka singa tentu saja itu berada di paling atas. Ya. Nah, kemudian misal lagi saya tambahkan lagi, saya ingin tambahkan lagi mainannya di kotak mainan ini. Nah, bisa kita lihat di sana kotaknya ternyata penuh ya. Jadi ada maksimal datanya yang bisa ditampung di kotak ini. Misal saya ingin tambahkan ini, maka nanti bisa kita buat pesan tuh ya bahwa kotaknya itu penuh tuh ya. Oke, kemudian berarti kalau saya ingin menambahkan tadi yang sebelumnya kan saya ingin menambahkan mainan dinosaurus ya. Nah, karena penuh maka saya bisa pop dulu. Pop ini berarti mengambil. Kalau push tadi menambahkan data, pop itu mengambil. Nah, berarti kalau saya pop, otomatis yang diambil adalah yang paling atas. Ya, kalau masuk berada di paling atas, dan kalau yang keluar tentu saja yang dikeluarkan adalah data yang paling atas. Tadi ya, sifatnya itu LIFO, last in first out. Terakhir masuk itu yang pertama keluar. Oke, berarti diambil dulu, kemudian saya push atau saya masukkan lagi. Nih ya, dinosaurusnya bisa atau nggak? Bisa ya, karena masih ada slotnya di sana. Nah, ini ilustrasi sederhananya. Oke, sekarang kita coba di bahasa pemrograman ya. Kita coba di bahasa pemrograman data stack itu seperti apa. Oke, di sini sudah saya buat kotaknya ya, namanya ini kotak penyimpanan untuk stack-nya tadi ya atau tumpukan tadi. Saya buat di sini menggunakan variabel list ya.
Oke, dengan tipe data yang bisa ditampung adalah string. Oke, dan kemudian di sini saya namakan nama kotaknya ini ya, ini tempat penyimpanan tumpukannya ya, nama kotaknya adalah kardus. Ya, jadi kalau mau nambah data tentu saja nambahnya di kardus ini. Ya. Oke, kemudian agar memudahkan kita, di sini saya buat pilihan. Ya, pilihan ini buat apa? Pilihan ini digunakan untuk menu. Ya, oke. While adalah perulangan, akan berulang berarti yang dijalankan di dalam ini akan terus berulang selama pilihannya tidak sama dengan 5. Selama pilihannya tidak sama dengan 5. Kenapa 5? Karena 5 saya gunakan sebagai menu untuk keluar dari program. Menu untuk keluar dari program. Ya. Oke, jadi nanti saya coba jalankan ini ya. Ini menu sederhana saja. Oke. Nah, menu 1 itu menambah data. Jadi kalau pilihan yang dipilih adalah 1, di sini ada penginputan ya. Penginputan pilihan, Anda inputkan dulu. Misalnya saya pilih 1, maka itu digunakan untuk menambahkan data ke kardus tadi. Ya, ke tumpukannya. Push tadi ya, menambahkan data. Nah, kemudian jika pilihannya 2, itu adalah mengambil atau menghapus data atau istilahnya tadi adalah pop. Nah, jika pilihan 3, nah pilihan 3 di sini nanti kita gunakan sebagai melihat semua data di stack atau di stack ya, di tumpukan. Ya, kita melihat data di tumpukan. Sedangkan untuk pilihan 4 adalah melihat data teratas. Data yang paling atas ya, tentu saja data yang terakhir masuk. Oke, itu untuk yang pilihan 4. Nah, untuk pilihan 5 tadi apa? Pilihan 5 adalah keluar. Jadi, nanti ketika saya pilih 5 akan tampil terima kasih. Dan kemudian, tentu saja perulangan ini akan dijalankan. Enggak. Perulangannya tidak akan lagi dijalankan karena pilihan saya adalah 5. Perulangan ini akan dijalankan kalau bukan 5, karena pilihannya 5, maka akan berhenti perulangannya. Nah, clear di sini untuk mengosongkan teks-teks ya yang ada di programnya. Oke, saya contohkan saja. Nah, ini hasilnya tadi. Misal, kalau saya pilih 1, berarti programnya keluar nggak? Nggak, masih di sini. Saya pilih 2, masih di sini. Saya pilih 3, masih di sini. Saya pilih 4, masih ya. Ketika saya pilih 5, akan ada tulisan terima kasih dan kemudian ketika saya tekan enter, maka menu ini akan keluar atau programnya akan keluar. Karena di sini akan berulang selama pilihannya bukan 5. Kalau Anda pilih 5 berarti akan keluar. Oke, nah sekarang kita coba nih ya, ilustrasikan tadi menambah data pada stack atau tumpukan, menghapus data pada stack atau tumpukan, melihat semua data, melihat data teratas, gitu ya. Nah, kita akan tambahkan programnya, ilustrasinya seperti apa. Oke, nah untuk list penambahan datanya itu bisa kita gunakan .add ya. Oke, contoh kardus .add buka kurung. Nah, karena kardus sebagai variabel list dan tipe data yang bisa ditampung adalah string ya atau kumpulan karakter ya, maka Anda bisa gunakan add kemudian buka kurung dan tambahkan simbol petik 2 ini. Nah, Anda tinggal ketikkan saja mau data apa yang dimasukkan ke kardus di antara petik 2. Oke. Misalnya kardus ini saya ingin isi buku. Ya, berarti nanti kardusnya menyimpan tumpukan buku. Misal buku gambar. Misal ya. Nah, maka kardus akan berisi buku gambar. Ketika saya jalankan programnya, otomatis kardusnya akan terisi satu data, yaitu buku gambar. Kemudian contoh lagi, kardus saya tambahkan lagi. Misalnya di sini
buku tulis. Oke. Nah, buku tulis bisa masuk nggak ya? Bisa ya. Oke, buku tulis berarti bisa masuk ke dalam kardus. Karena di sini kita belum tentukan maksimalnya ya. Nanti kita tentukan maksimalnya untuk pengisian kardus. Mau isinya berapa. Oke. Jadi, sekarang kalau dilihat dari penambahan data ini di kardus, buku mana yang paling teratas? Tumpukan teratas di dalam kardus. Oke, tentu saja buku tulis. Karena buku tulis itu yang diinputkan terakhir, yang dimasukkan terakhir. Namanya tumpukan tadi ya. Jadi yang terakhir dimasukkan tentu saja dia berada di paling atas. Ya, jadi buku gambar itu akan ada di bawah, sedangkan buku tulis itu akan ada di atas. Nah, saya contohkan saja di sini sudah saya tambahkan dua ya. Atau sekalian saja saya tambahkan eh, sekalian maksimalnya saya buat 5 saja. Oke. Misalnya buku PR. Oke, misalnya lagi buku tamu. Contoh ini ya. Dan satu lagi ada buku paket. Contoh. Kemudian saya tentukan, saya buat di sini ada nilai maksimal, saya tampung saja di variabel dengan tipe data integer karena bisa menampung angka. Saya buat di sini max adalah 5. Nih ya. Nah, ini tumpukannya 5. Berarti nanti kalau mau nambah data, dia harus ngecek dulu ya. Dia harus ngecek dulu apakah datanya itu masih bisa ditambahkan. Apakah datanya kurang dari 5? Kalau kurang dari 5 berarti bisa ditambahkan. Kalau sudah 5 berarti datanya tidak bisa ditambahkan. Nah, sekarang kita masuk ke menunya di perulangannya di menu ini. Oke. Mungkin saya lihat kita tambahkan dulu di menu 3 dulu deh. Kita lihat dulu data yang kita masukkan tadi. Ya, melihat semua data stuck ya. Oke, tumpukannya. Nah, di sini. Saya buat kondisi dulu di sini. Kardus saya count-kan. Count ini berarti dihitung ya. Dihitung isinya ya, dihitung ada berapa datanya. Oke. Jika isi kardus kita hitung datanya, ternyata itu lebih besar dari 0, berarti ada nggak isi datanya? Kalau lebih dari 0, berarti ada ya. Nah, lebih dari 0 kan 1, berarti datanya ada. Jika tidak, maka kita bisa tampilkan pesan konsol misalnya tumpukan kosong. Oke, berarti kalau nggak ada datanya berarti kan kosong ya. Berarti nggak perlu ditampilkan. Oke, saya buat di sini read key. Nah, ini jika tidak lebih besar dari 0 ya, berarti 0 ya, tidak lebih besar dari 0 berarti mungkin saja 0 atau min. Maka berarti tumpukannya itu kosong. Nah, kalau lebih besar dari 0 berarti datanya ada. Nah, kalau ada berarti kita bisa buat di sini kita tampilkan datanya. Oke. Misalnya isi dari kardus. Oke. Saya buat di sini pakai for each ya. String. Oke, nah tadi kardus kita gunakan tipe data string, kita bisa gunakan string juga di sini isi in tadi apa? Kardus ya. Oke. Saya tampilkan menggunakan console writeline. Kita cukup panggil saja isi ya. Oke.
Kita coba tampilkan. Oke, tadi menu 1 belum ya, belum ada isinya. Menu 2 belum juga, yang sudah kita isi adalah menu 3. Kita lihat 3. Oke, oh iya ya, di sini belum kita buat. Untuk menahan tampilannya kita bisa gunakan read key saja. 3. Nah ini. Ya, datanya seperti ini. Oke, tapi lihat dulu. Namanya tumpukan tadi berarti data yang terakhir dimasukkan itu berada di paling atas harusnya ya. Nah, kita lihat di sini ternyata data yang ditampilkan di sini. Nah, ini buku gambar yang terlebih dahulu. Nah, seharusnya ya kita ilustrasikan kan yang paling bawah ini berarti yang pertama kali dimasukkan. Nah, pertama kali dimasukkan tadi kan buku gambar, seharusnya buku gambar di bawah, buku paket itu yang paling atas. Nah, sekarang berarti kita tidak perlu gunakan for x ya. Kita bisa ubah untuk menampilkan datanya, berarti kita ubah dari yang atas dulu ya, baru ke bawah. Oke. Nah sekarang di sini saya ganti penggunaan pakai for saja, integer i selama kardus.count dikurang 1 ya. Oke, untuk penyimpanan di list ini itu menggunakan indeks. Nah, indeks itu dimulai dari 0. Contoh, kenapa di sini saya buat perulangannya itu dimulai dari kardus, dihitung, kemudian dikurang 1. Oke, nah coba lihat kardus ini, jumlah datanya ada 5. Ya, kalau Anda count berarti jumlahnya 5. Nah, perulangannya untuk indeksnya tentu saja indeksnya dari 0 sampai 4, tidak sampai dengan 5. Maka karena hanya sampai 4, maka saya buat count kurang 1. Kardus di count kemudian dikurang 1. Ya. Jadi kalau misalnya isi kardusnya 5, berarti indeksnya sampai berapa? Sampai 4. Kalau isi kardusnya 3, berarti dikurang 1 menjadi berapa? 2. Berarti indeksnya sampai 2. 0, 1, dan 2. Oke. Selanjutnya, i selama i lebih besar sama dengan 0. Ya, i-nya min. I-nya selalu berkurang 1. Nah, ini biar terbalik saja. Ya, biar datanya terbalik. Oke, saya langsung tampilkan di sini. Oke, cukup Anda panggil kardus, kemudian i, ya, indeksnya, karena i ini untuk indeksnya tadi. Nah, kemudian di sini saya tambahkan dulu deh garis, ini berarti batas atau bawahnya, ya, dasar dari kardusnya. Oke,